Dan saya yakin dengan dukungan dari seluruh netizen, sahabat-sahabat Nikita Mirzani, dengan doa-doanya, ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar ya, yang endingnya nanti akan memberikan pengaruh positif, pengaruh baik terhadap putusan di dalam proses peradilan nanti. Baru-baru ini tim Nikita Mirzani yang diwakili oleh Ibu Sindu, gue tuh jadi tersindu-sindu nih saudara, ya kan? Barusan mengeluarkan apa itu press release ya, atau conference lah dengan para wartawan, di mana tim Nikita Mirzani ini melakukan permintaan atau pengajuan lagi BPOM sebagai saksi ahli di dalam persidangan Nikita Mirzani. Pertanyaannya begini ya, kenapa kok BPOM menolak atas permintaan pengajuan permintaan saksi ahli daripada BPOM, sedangkan di dalam BAP, di dalam penyelidikan, kepolisian menghadirkan saksi ahli, yaitu dari BPOM itu sendiri. Sedangkan ketika BPOM ditanya oleh wartawan, BPOM mengeluarkan statement pada waktu itu bahwa dia mau dipanggil, berjanji untuk siap dipanggil menjadi saksi dalam pada persidangan Nikita Mirzani. Tetapi terakhir kali BPOM menolak karena dengan alasan bahwa BPOM itu akan hadir jikalau itu diminta oleh instalasi atau badan negara, karena BPOM itu dari badan negara, jadi yang memanggil harus dari badan negara itu juga. Nah, berarti yang mampu memanggil BPOM itu adalah dari pihak kejaksaan. Pertanyaannya, ketika hakim menolak, ketika kuasa hukum meminta hakim untuk memanggil kejaksaan, memanggil BPOM, tetapi hakim tetap menolak dengan alasan silahkan memanggil sendiri pihak kuasa. Ini ada apa, guys? Gue nggak ngerti, terus terang nggak ngerti gitu loh. Kayak semacam di pingpong gitu ya. Jadi gue nggak bisa menilai atas kasus ini. Kenapa untuk membuka sebuah persidangan supaya terang benderang kok sulit banget di Indonesia gitu loh. Kayak seakan-akan ada ditutup-tutupin gitu loh ya. Kenapa sih, apa susahnya sih? Kejaksaan itu tinggal bikin surat, kirim ke BPOM supaya BPOM mengeluarkan saksi ahli. Anyway, saksi ahli ada di BAP, gitu kan? Apakah sesulit itu gitu loh mencari keadilan di ruang keadilan di Indonesia gitu? Come on, Pak Hakim, bisa nggak untuk lebih bisa melihat bahwa ini loh, keadilan itu sudah separah ini, dan kita butuh ngelihat kasus Nikita ini seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya, supaya kita juga masyarakatnya nonton nggak gemes gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi semoga Ibu Sindu dan bersama dengan tim kuasanya akan mampu untuk bisa melobi-lobi BPOM, walaupun kemungkinan itu sangat kecil karena BPOM sudah memberikan statement harus yang memanggil lu dari kejaksaan. Jadi kita lihat apa perkembangan selanjutnya di sidang nanti sebentar lagi hari Kamis, ini minggu ini. Saya berharap bahwa sidang Nikita Mirzani di minggu ini akan menjadikan sidang yang penuh dengan tantangan juga. Oke guys, nanti kita update lagi dan tetap semangat pada hari ini. Jangan lupa tetap berpikir cerdas. Thank you guys. Guys. Sumpah barusan gue gedeg banget ya terkait persidangan Nikita Mirzani ya. Lu kenapa sih Badan POM, kenapa lu kenapa nggak mau dateng? Jangan bikin kita semakin nggak percaya sama kredibilitas lu. Kalau lu bener-bener bisa dipercaya, ya lu dateng, lu kasih informasi yang bener kayak gimana Badan POM. Jangan bikin kita gedeg. Lu juga kasih alasan kenapa lu nggak dateng. Terus kalau lu mau dateng, caranya gimana lu kasih tahu.
Jangan diem aja nggak jelas gitu. Bikin sidangnya tambah lama, kita tambah emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ada notis dari sahabat-sahabat netizen. Bang DJ, gimana nextnya pembelaan terhadap Amin Iki? Oke guys, sahabat-sahabat netizen, kita lihat nih ya. Mudah-mudahan memang kita berdoa dan berharap bahwa ada keajaiban yang sudah Allah atur, yang sudah Tuhan atur dengan dikirimkannya seorang lawyer hebat ya, yaitu Mbak Sri ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di pertempuran dalam persidangan Nikita Mirzani versus Gereja Gledis yang sudah didampingi oleh jaksa penuntut umum, ini akan bisa membuat konstruksi hukum lebih terang benderang ya kan. Kemudian nanti dalam proses persidangan pihak Nikita Mirzani menghadirkan saksi ahli yang itu adalah sangat menentukan bagi bebasnya seorang Nikita Mirzani. Walaupun pihak sebelah mengatakan tidak akan bisa Nikita Mirzani bebas, walaupun mereka sudah berbuat makar ya, terhadap seorang Nikita Mirzani. Kita yakin bahwa selama kita benar, selama yang kita perjuangkan itu benar, kita tidak perlu mundur selangkah pun, maju terus. Dan saya yakin dengan dukungan dari seluruh netizen, sahabat-sahabat Nikita Mirzani, dengan doa-doanya, ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar ya, yang endingnya nanti akan memberikan pengaruh positif, pengaruh baik terhadap putusan di dalam proses peradilan nanti. Amin. Terus berjuang buat Mbak Sri, lawyer Kartini hebat, yang kita akan terus pantau, kita support ya, kita doakan, kita dukung terus, kita viralkan supaya hakim menggunakan suara hati dan hati nurani untuk memutus perkara Nikita Mirzani. Harapan kita adalah putusan bebas. Amin, amin. Thank you so much. Keep calm and call your lawyers. Kemarin di persidangan minggu lalu juga disampaikan bahwa ada statementnya Nikita yang dianggap itu adalah suatu ancaman itu. Niki menyampaikan di WhatsApp itu bisa hancur kredibilitas Dr. Reza ya, aku jamin. Nah, ini dalam konteks ketika Mail menyampaikan bahwa produk-produk skincare milik Dr. Reza itu sudah ada di tangannya Niki semua gitu loh, sehingga itu bukan kalimat ancaman. Ya memang benar, kalau memang produk itu bermasalah itu akan merusak kredibilitasnya Dr. Reza. Ancamannya gimana? Ya kan? Anda nih pers, Anda misalnya menjual suatu produk yang dia tidak ada izin BPOM-nya, atau dia ada produk berbahaya, saya katakan kepada Anda bahwa bisa hancur kredibilitas Anda ketika Anda menjual produk yang berbahaya atau tidak ada izin edarnya. Ancaman atau tidak itu? Itu kan bukan kalimat ancaman sebenarnya. Itu adalah kalimat fakta yang disampaikan. Ya, itu logika hukum. Yang kedua, mengenai undang-undang ITE, dianggap Nikita ini menjelek-jelekan produk skincare milik Dr. Reza ya di dalam suatu postingan media sosial, padahal itu tidak pernah ada. Nikita Mirzani hanya merepost postingan milik Dr. Samira atau Doktif ya. Nah, postingan milik Doktif ini kan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diposting pun oleh Nikita Mirzani, itu bisa dilihat oleh siapapun gitu. Jadi apa salahnya Nikita ketika dia merepost dan tidak ada unsur menjelekkan pada saat merepost? Nah,
Kemudian logikanya lagi, ketika ya seseorang merasa terancam dengan postingan media sosial orang lain yang menyebabkan itu suatu ancaman pencemaran nama baik atas suatu produk yang dia miliki. Logika hukumnya adalah pada saat itu terjadi, kalau memang produknya itu tidak bermasalah dan benar, ya sesuai dengan yang seharusnya, ya, upaya hukum yang dilakukan adalah melaporkan kepada kepolisian bahwa ada dugaan pencemaran nama baik atas produk milik Dr. Reza Gladys, ya, bukan mendatangi, mencari akses untuk bisa silaturahmi dan bertemu mengajak kerjasama. Dr. Reza, ini sudah logika hukum. Kalau ngajak ketemu, ya, ngajak kerjasama, kemudian ada kesepakatan, itu namanya kontraktual. Ada kesepakatan perjanjian dan ITE-nya di mana, begitu loh. Karena tidak ada laporan pada saat itu ketika terjadi postingan Nikita Mirzani yang memposting yang dianggap itu adalah mereview jelek atas produknya, nggak ada laporan. Yang ada ngajak ketemu, gimana nih supaya ketemu gitu kan. Nah, setelah ketemu, ya, adanya silaturahmi itu yang awalnya tidak kenal, ya kan, ini mau ngapain, ya kan, ya, namanya beliau juga artis, brand ambassador produk-produk tertentu. Ketika mau diajak ketemu silaturahmi, kita mau ngapain gitu kan, tujuannya mau apa, ternyata kan mau kerjasama. Ketika ada kerjasama, ya, wajar ada negosiasi kerjasama untuk mereview. Dr. Reza meminta review produk-produk skincare milik Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, itu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Kemudian Nikita ya terjadilah ada dari pihak Nikita negosiasi mengenai harga. Mail begitu ya. Mail menyampaikan adanya negosiasi sebesar 5 miliar. Nah, dari pihak Dr. Reza itu ada negosiasi untuk pembayarannya 4 miliar. Nah, kemudian bersepakatlah untuk itu. Nah, kemudian temponya, waktunya itu juga jangka waktu 1 tahun. Ada statement kalau dari Dr. Reza, kalau sudah lewat 1 tahun, ingatkan saya ya Mail. Nah, ini logika hukum juga ini. Ketika seseorang yang disampaikan oleh JPU merasa tertekan di dalam melakukan kesepakatan, kira-kira masuk akal nggak orang tertekan tapi mengingatkan untuk ketika sudah habis jangka waktu kerjasama 1 tahun, dia minta diingatkan untuk memperpanjang kontrak itu gitu loh. Itu berarti dia minta diingatkan, diperas lagi. Iya. Kan begitu kan? Gimana dong? Itu kan kayak ini mungkin ada ilustrasi seperti ada korban pemerkosaan yang diminta diperkosa lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau udah merasa tertekan kok minta nagih lagi gitu kan? Ini logika yang harus dibangun begitu. Supaya masyarakat juga tahu begitu. Ya. Oke. Itu dari saya. Satu hal mungkin saya mau nambah.